Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana kita membuka majelis ini dengan merangkai kata-kata syukur, puji-puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan nikmat iman, nikmat yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Dan hadirin Allah muliakan, kalau orang mendapatkan dunia saja dia bisa merasa beruntung pada hari ini, lalu moodnya berubah, ia senang, ia gembira, bahkan ia syukur. Lalu bagaimana dengan seseorang yang mendapatkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW? Allah menyatakan dalam surat Yunus, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah kepada mereka, hendaknya mereka bergembira karena karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Karunia berarti Al-Quranul Karim, dan rahmat menjadi Ahlul Quran, punya kesempatan untuk berinteraksi dan mengkaji Al-Quranul Karim. Allah perintahkan bergembira, jemaah. Mereka harus gembira ketika mendapatkan Al-Quranul Karim. Bayangkan, perintah yang unik, perintah disuruh gembira. Jadi kalau kita nggak bisa juga kelewatan, suruh gembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Karena Al-Quran yang mereka dapatkan itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Ayat yang mereka pelajari itu lebih berharga, lebih mahal daripada seluruh dunia yang diraih oleh manusia. Maka hendaknya ini yang perlu kita camkan bersama-sama, jemaah sekalian Allah muliakan. Jemaah yang Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, masih bersama kitab beliau yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin, dan masih bersama bab ketakwaan. Dan sekilas info, kita akan masuk ke hadis yang terakhir di bab ketakwaan, bukan di bab bukan di Riyadhus Shalihin ya. Jadi jangan senang dulu, udah selesai nih Ustadz ya. Oh enggak, baru bab ketakwaan. Ini baru bab ketakwaan. Hadirin yang Allah muliakan, hadis Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Mari kita bersama-sama membaca hadis tersebut.
hadis yang ke-73 atau di sebagian cetakan 74. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili, dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili, beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada', aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada saat haji wada'. Faqal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbah beliau, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wasallu khamsakum, dan salatlah salat kalian yang 5 waktu, atau tegakkan salat kalian yang 5 waktu. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah pada bulan Ramadan, berpuasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakat amwalikum, dan bayarlah zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Bertakwalah kepada Allah, salatlah 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, bayarlah zakat harta kalian, taati pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa, mari kita berkenalan dengan perawi hadis ini. Ya, seorang tokoh sahabat Nabi SAW yang baru menyapa kita pada hadis yang ke-73 atau 74 ini. Kita belum pernah ketemu beliau sebelumnya. Beliau adalah Sudai bin Ajlan bin Wahab Al-Bahili, atau biasa dikenal dengan nama Abu Umamah Al-Bahili. Jadi kunyah beliau Abu Umamah, dan nama beliau adalah Sudai bin Ajlan bin Wahab Al-Bahili. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang belajar dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ikut hadir di Haji Wada', dan pada saat Haji Wada' usia beliau kurang lebih 30 tahun. Jadi ketika Haji Wada' usia beliau 30 tahun, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus beliau ke kaumnya untuk mendakwahkan Islam di tengah-tengah kaumnya. Maka beliau pergi ke kaumnya mendakwahkan Islam, ternyata ditolak. Beliau didustakan, bukan beliau diusir, beliau dibantah. Lihat jemaah sekalian. Jadi ketika kita punya kendala dalam mendakwahi keluarga, mendakwahi lingkungan, maka jangan berkecil hati, karena kita bukan orang pertama yang mengalami hal tersebut.
Dari zaman Nabi pun juga banyak yang punya cerita seperti itu. Tapi itu tidak mengurungkan niat mereka. Dan mereka juga nggak berkeluh kesah. Mereka berusaha jalani dengan ikhlas, dengan kesabaran. Lihat Abu Umamah Al-Bahili didustakan oleh kaumnya. Didustakan oleh kaumnya. Jadi kalau istri belum mau belajar, belum mau hijrah, atau suami belum mau hijrah, belum mau belajar, sabar. Terus dakwahkan. Dakwahkan. Abu Umamah cerita, fantalaqtu wa ana ja'iun dham'an. Fantalaqtu, akhirnya aku pergi. Habisan didustakan, diusir. Wa ana ja'iun dham'an. Pada saat itu aku lapar banget dan kehausan. Jadi lapar dan kehausan. Jadi udah pokoknya capek fisik, capek psikis. Didustakan. Nggak nyaman didustakan orang. Begitu lapar dan haus. Fanimtu, dan pada saat itu aku tidur. Fa'utitu fi manami bisyurbatin min laban. Lalu pada saat aku tidur, aku bermimpi. Di mimpiku itu aku dikasih susu. Dikasih susu. Hadirin Allah muliakan. Maka aku minum susu itu. Fasharibtu wa ra'aitu wa 'azma batni. Aku minum, lalu aku merasa dahagaku hilang dan aku merasa kenyang, perutku udah terisi nih. Minum, hilangnya hausnya hilang dan perut kenyang karena susu. Faqala al-qaum atakum rajulun min ashrafikum wa khiyarikum faradatumu. Lalu pada saat itu orang-orang yang mendustakan beliau dan mengusir beliau dinasehati. Ada yang nasihati mereka, atakum rajulun, kalian tuh bagaimana sih? Ada yang datang kepada kalian, dan yang datang itu sosok yang terhormat di tengah-tengah kalian, di antara orang-orang terhormat dan orang-orang pilihan. Abu Umamah adalah salah satu orang-orang terhormat dan pilihan di kabilahnya atau di sukunya atau di kaumnya. Kok malah kalian tolak dia? Kok malah kalian usir dia? Jadi ditegur tuh. Ditegur. Qal fa'atauni bi ta'amin wa syarab. Akhirnya yang awalnya mendustakan dan mengusir sadar. Lalu kata Abu Umamah, mereka datang mencari aku, datang dengan membawakan makanan dan minuman. Iya benar juga ya. Dia kan bagian dari kita dan orang mulia. Ayo kita serve beliau ini, kita kasih. Dibawain tuh makanan minuman. Begitu sampai, apa kata Abu Umamah? Faqultu la hajata li fi. Aku tidak butuh dengan makanan dan minuman kalian. Innallaha qad at'amani wa saqani. Allah telah memberikan makan kepadaku dan telah memberikan minum kepadaku. Fanadharu ila hali fa'amanu. Lalu mereka melihat kondisiku dan ternyata benar. Akhirnya mereka beriman, subhanallah. Bayangin, Allah kasih susu di dalam mimpi. Bisa kenyang, haus hilang. Ketika dikasih makanan minuman beneran ditolak, enggak cukup. Saya nggak butuh itu. Allah udah kasih. Dilihat, iya benar juga ya. Masuk Islam. Subhanallah. Masuk Islam.
Lihat ketulusan Abu Umamah. Ketulusan Abu Umamah. Maka kaumnya itu masuk Islam. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Riwayat dikeluarkan juga Imam Hakim. Dan Imam Tabrani meriwayatkan dari dua sanad, dan sanad yang pertama hasan. Wallahu ta'ala bishawab. Itu ceritanya Abu Umamah nih jamaah. Masya Allah ya. Dan Abu Umamah itu rajin puasa. Satu rumah tuh rajin puasa. Beliau, istri beliau, dan pembantunya. Ini 3 orang ini di rumah itu rajin puasa. Wa makanu yulqauna ila siyaman. Mereka tuh kalau ditemui itu dalam kondisi berpuasa. Jadi tidaklah orang bertemu dengan mereka kecuali dalam kondisi berpuasa. Dan alasannya adalah karena sebuah hadis yang disampaikan Nabi SAW ke Abu Umamah. Kata Nabi SAW, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu." Kamu harus jaga puasa. Kamu harus puasa. Karena puasa tidak ada tandingannya. Tidak ada yang serupa dengan puasa. Tidak ada yang serupa dengan puasa. Jadi hadis ini disampaikan Nabi SAW ke Abu Umamah, lalu berusaha diamalkan. Karena kata Nabi, kamu harus puasa. Kamu harus jaga puasa. Puasa itu gak ada tandingannya. Gak ada yang serupa dengannya. Gak ada yang, ini ibadah nih pahalanya gede, unik banget. Gak ada yang serupa dengan dia. La mithla lahu, gak ada yang serupa. Gak ada yang semisal. Fakana idza ru'ya fi darihi dukhanun bin nahar. Oleh karena itu, kalau ada yang melihat kepulan asap dari rumahnya di waktu siang, maksudnya dari dapur gitu loh, ngepul gitu, dapurnya ngepul di waktu siang, kila i'tarahu dhaifun aw nazala bihi nazil. Itu kalau dapur ngepul, maka kemungkinan besarnya kalau nggak ada tamu atau orang yang singgah sana, itu aja. Bisa gitu orangnya. Jadi kalau dapur ngepul, itu ada tamu di rumah Abu Umamah. Karena secara umum itu penghuni rumah pada puasa. Walaupun tentu saja kita ingatkan juga puasa terbaik kan puasa Nabi Daud, selang-seling. Tapi sebagian para ulama klasik itu kalau satu rumah tuh sif-sifan gitu, ganti-gantian. Hari ini semua pada puasa Nabi Daud, tapi yang satu hari Senin, nanti yang satu Selasa. Jadi satu hari itu ada orang puasa di rumah tersebut. Ada orang puasa di rumah tersebut. Sebagaimana di rumah di antara mereka, di rumah mereka itu tidak ada waktu malam kecuali diisi dengan qiyamul lail. Satu qiyamul lail, satu tidur. Nanti yang shift kedua qiyamul lail, nanti yang lain tidur. Jadi itu salah satu strategi beribadah di banyak rumah ulama-ulama klasik terdahulu, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan beliau seorang yang sangat banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir kepada Allah. Abu Umamah ini zikirnya kuat. Zikirnya kuat. Dan berusaha menjaga amalan hati jamaah. Hadirin yang Allah muliakan. Sebelum saya lanjutkan hadis tadi tentang puasa tadi, itu dikeluarkan Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasai. Hadirin yang Allah, kita lanjutkan. Suatu hari ada orang datang kepada Abu Umamah. Lalu orang ini mengatakan, "Ini ra'aitu fi manamil malaikata tusalli 'alaik." Aku tuh tidur dan bermimpi, dan di dalam mimpiku itu malaikat bersalawat kepada engkau, wahai Abu Umamah.
malaikat bersalawat kepada engkau. Ini mimpi bagus maksudnya. Malaikat bersalawat kepada engkau. Dan malaikat bersalawat kullama dakhalta wa kullama kharajta. Setiap kamu masuk, setiap kamu keluar. Wa kullama qumta wa kullama jalasta. Dan setiap kamu berdiri dan setiap kamu duduk. Maksudnya malaikat bersalawat setiap kamu beraktivitas. Keluar masuk kamu tuh malaikat bersalawat. Kamu berdiri, kamu duduk, malaikat bersalawat. Allah subhanallah. Jadi setiap aktivitasnya Abu Umamah itu malaikat bersalawat. Saya mau tanya, kalau kita di posisi Abu Umamah, ada orang datang dan bermimpi tentang kita bahwa malaikat bersalawat setiap kita beraktivitas, bagaimana respon kita? Mungkin kita kegeeran, oh ini saatnya tampil, ini dapat panggung gratis, cerita-cerita gitu, membanggakan diri. Lihat Abu Umamah jamaah, Allahumma ghufrah, ya Allah ampunilah dosaku. Kita tahu, ya Allah ampunilah dosaku. Dia dapat berita bahwa ini orang mimpiin dia, ini orang mimpiin beliau. Malaikat bersalawat setiap beliau beraktivitas. Apa responnya? Allahumma ghufrah, ya Allah ampunilah aku. Da'una ankum, tolong tinggalkan kami. Tuh orang diminta pergi sama Abu Umamah, gak mau dia. Tolong tinggalkan kami. Da'una ankum, tinggalkan kami. Wa antum law syi'tum sallat alaikumul malaika. Dan saya ingin sampaikan kepada kalian, kalau kalian mau, malaikat akan bersalawat kepada kalian. Malaikat akan bersalawat kepada kalian. Lalu Abu Umamah membawakan surat Al-Ahzab ayat 43. Jadi kalau kalian mau, malaikat akan bersalawat kepada kalian. Lalu beliau membacakan surat Al-Ahzab 43. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wasabbihu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Untuk mengetahui ayat 43 ini, kita baca dulu ayat 41-nya. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Allah perintahkan kita untuk berzikir dengan zikir yang banyak, lalu khususnya berzikir dan bertasbih di pagi dan petang. Lalu ayat berikutnya apa? Walladzi yusalli 'alaikum wal malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah memberikan rahmat kepada kalian dan malaikatnya. Jadi Allah bersalawat, yusalli alaikum, bersalawat kepada kalian, artinya memberi rahmat kepada kalian. Dan malaikatnya bersalawat kepada kalian, memohonkan ampun untuk kalian, supaya Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan dan cahaya. Dan Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Paham maksudnya jemaah? Jadi beliau khawatir gitu loh. Beliau khawatir terfitnah. Makanya ketika dapat mimpi kayak gitu, Allah maghfirah, ya Allah ampunilah saya. Tolong tinggalkan saya. Dan beliau ingin sampaikan, kalian bisa kok dapat doa malaikat. Semua orang bisa. Jadi belum merendah hati. Semua bisa kok. Caranya tinggal berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan jaga zikir pagi petang. Bukratan wa asila. Kalian berzikir, perbanyak zikir. Khususnya jaga zikir pagi petang. Nanti malaikat akan bersalawat kepada kalian. Lihat orang soleh, sahabat Nabi SAW. Lihat sikapnya. Begitu dikasih umpan lambung untuk beliau bisa pamer, beliau bisa banggakan diri, nggak diambil. Allahumma ghufrah, ya Allah maafkan saya, ya Allah ampuni saya, tinggalkan saya. Dan kalian bisa kok untuk mendapatkan itu.
Jadi kalaupun mimpi itu benar, nggak ada keistimewaan juga buat saya gitu loh. Itu bukan keistimewaan, semua orang bisa. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya tinggi, bukan karena saya bersoleh, bukan karena saya luar biasa. Semua kalian bisa, asal jaga zikir, khususnya zikir pagi petang. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala, dan Abu Umamah itu meriwayatkan ilmu yang banyak, jemaah. Dan kalau beliau menyampaikan hadis Nabi SAW, beliau akan mengatakan gini, inna hadhil majalisa min balagillahi iyakum, wa inna Rasulullah SAW qad ballaga ma ursila bihi ilayna faballighu anna ahsana ma tasma'un. Majelis ilmu ini min balagillahi iyakum, majelis ilmu kita ini itu diantara kebaikan Allah yang memberikan ilmu kepada kalian. Dan sesungguhnya Rasul SAW telah menyampaikan ilmu yang menjadi amanat yang Allah berikan kepada beliau dan Nabi berikan kepada kita. Maka sampaikan dari saya dan kami ilmu terbaik yang kalian dengar dari kami. Jelaskan. Jadi majelis ilmu ini itu karunia Allah. Allah yang kasih ilmu kepada kita. Yang kasih ilmu kepada kalian itu Allah Subhanahu wa taala. Min balagillahi iyyakum. Allah yang menyampaikan ilmu itu kepada kalian. Dan Rasul SAW telah menyampaikan amanat yang beliau emban dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sampaikan kepada kita, kepada kami. Sekarang tugas kalian menyampaikan ilmu yang kalian dapatkan dari kami dengan sebaik-baiknya. Itu maksudnya, dengan sebaik-baiknya. Jadi ini bukan ilmu saya. Ini jauh lebih tinggi daripada sekedar saya menyampaikan ilmu. Ini dari Allah. Allah yang kasih kepada kalian. Allah yang kasih kepada kalian. Lihat, murid-murid beliau atau orang yang belajar dari beliau itu disambungkan ke Rabbul Alamin, disambungkan ke Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibawa ke pribadinya. Ini Allah yang kasih ini ilmu. Kalian harus bersyukur. Kalian harus merasa terharu, merasa bangga, merasa senang, bersyukur, merasa bahagia. Allah yang kasih kepada kalian. Ini dari Allah loh, bukan dari saya. Dan Rasul menyampaikan itu kepada saya dan kepada sahabat yang lain dalam rangka menunaikan amanat dari Allah, amanat yang dimana beliau diutus untuk itu. Maka sekarang sampaikan sebaik-baiknya. Balighu anna ahsana ma tasma'un, sampaikan ilmu yang kalian dapatkan dari kita dengan sebaik-baik penyampaian, dan ilmu yang terbaik yang kalian dengar dari kami. Ahsana ma tasma'un, yang terbaik sampaikan, yang terbaik sampaikan, yang terbaik sampaikan. Dan ini kan seringkali hilang dari kita, jemaah. Kita berpikir ini hanya sekedar maklumat, ini hanya sekedar data, ini hanya sekedar oh ini boleh, ini nggak boleh. Tapi kita kurang menghayati bahwa ketika kita belajar, ketika kita mengkaji Riyadhus Shalihin, ketika kita mengkaji tafsir, itu Allah yang kasih kepada kita. Allah yang berikan. Makanya ahli ilmu di dalam Al-Quran salah satu diksinya apa? Utul ilma. Utul ilma. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan utul ilma. Utul ilma artinya apa? Dikasih ilmu. Jadi bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran, atau di antara bahasa yang Allah gunakan untuk menjelaskan ulama atau ahli ilmu adalah utul ilma, orang-orang yang dikasih ilmu sama Allah. Ilmu itu dikasih sama Allah. Ilmu itu bukan tentang kecerdasan.
bukan tentang cepatnya pemahaman. Dan kalaupun kecerdasan, yang kasih kecerdasan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan pemahaman tajam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu pun seringkali bukan tentang itu. Karena memang ilmu tuh dikasih. Ada banyak orang cerdas nggak ngerti-ngerti kok. Ini masalah taufik dari Allah. Ini masalah karunia Allah SWT. Ini pemberian dari Allah. Min balagillahi iyyakum. Ini Allah kasih kepada kalian. Makanya salah satu alasan mengapa dulu para sahabat, para tabi'in itu benar-benar luar biasa menjaga Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quranul Karim, mentadaburi Al-Quranul Karim, dan kualitas mereka jauh di atas kita. Kata Hasan Al-Basri, dulu itu orang kalau mendapatkan ayat Al-Quran, kalau mengkaji ayat Al-Quran, kalau membaca ayat Al-Quran, itu mereka meyakini mereka sedang mendapatkan surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, risalah min Rabbih, surat dari Allah. Karena pun kita sekarang kan biasa aja, surat apa, berapa, udah gitu aja lewat. Surat dari Allah, surat dari Allah. Jadi benar serius, senang, bahagia, ini surat dari Allah. Jadi mereka tuh kalau baca surat Al-Ikhlas, ini surat dari Allah nih. Baca Al-Fatihah, surat dari Allah. Baca Al-Baqarah, ini surat dari Allah. Mereka senang, bahagia, dapat surat dari Allah. Gimana nggak senang? Jamaah dapat surat dari menteri, gimana perasaannya? Dapat surat dari seorang kepala negara, bagaimana perasaannya? Dapat surat dari RI1, bagaimana perasaannya? Ini surat dari Rabbul Alamin. Makanya beda. Ininya semangatnya, spiritnya tuh beda. Dapat surat dari Allah. Kalau kita kan udah santai. Quran ya, aduh, udah sampai berapa sih? Itu aja udah. Nggak merasakan ini surat dari Allah. Kita mencintai pasangan kita, mencintai suami kita, mencintai istri kita. Lalu ia mengirim surat kepada kita, kirim WA kepada kita. Gimana perasaan kita? Senang, dapat perhatian. Nah kalau gitu kok Allah nggak senang gitu? Kok nggak ada perasaan? Allah Subhanahu Wa Taala kirim surat kepada Anda, termaktub di dalam mushaf Anda. Gimana perasaannya? Makanya spirit ilmunya tuh kuat dulu. Karena demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan. Itulah Abu Umamah Al-Bahili. Adapun hadis yang beliau riwayatkan adalah ketika Nabi SAW memberikan khutbah di Haji Wada. Dan apa yang Nabi SAW sampaikan dalam khutbah ini secara umum sudah kita bahas. Nabi SAW memerintahkan untuk bertakwa, lalu menjaga sholat 5 waktu, lalu berpuasa Ramadan, lalu membayar zakat harta, lalu mentaati pemimpin kalian, maka kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadirin yang Allah muliakan, secara umum ini hal yang sudah kita ketahui dan kita pelajari. Bertakwa, jaga salat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, lalu taat kepada pemimpin. Oleh karena itu sedikit saja kita tekankan. Yang pertama jemaah sekalian, walaupun terkesan biasa, tapi
Tapi inilah kultur di tengah orang-orang beriman, orang-orang soleh, bahkan para nabi dan rasul selalu mengingatkan dan menasihati kita untuk bertakwa. Ittaqullah. Terkesan biasa, tapi kultur di dunia ilmu, kultur di dunia kesolehan, kultur di dunia kultur di tengah-tengah orang-orang beriman itu saling memberikan wasiat dan nasihat agar bertakwa kepada Allah. Makanya Nabi sampaikan ini di Haji Wada. Perlu kita camkan bahwa Haji Wada adalah momen dan event terakhir di mana Nabi SAW bersama umat dan manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Ini momen terakhir. Setelah Haji Wada, beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini momen terakhir. Dan event terakhir. Tidak ada kebersamaan dalam jumlah yang sangat banyak setelah Haji Wada. Maka nasihat-nasihat Rasul SAW, pesan-pesan Nabi SAW di Haji Wada itu harus kita simak, harus kita renungkan, karena yang beliau sampaikan di Haji Wada itu hanya hal-hal terpenting, intisari ajaran beliau selama 23 tahun itu disampaikan di Haji Wada. Karena semua ada dari ulamanya, dari Abu Bakar, Umar, Utsman sampai yang awam gitu. Haji itu adalah haji Nabi SAW dan para sahabat, haji pertama dan terakhir. Dan hadirin Allah muliakan, dan itu kebersamaan terakhir Nabi dengan para sahabatnya. Kebersamaan Nabi terakhir dengan para sahabatnya. Maka yang disampaikan beliau dalam setiap kesempatan, dalam khutbah, adalah hal-hal terpenting dan intisari ajaran beliau. Maka perhatikan baik-baik. Dan kalau kita lihat, oh ini Haji Wada, itu berarti hal-hal terpenting. Dan beliau sampaikan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Sederhana, tapi itu yang ditekankan oleh Nabi SAW. Dan tadi kita katakan, ini adalah nasihat yang menjadi kultur orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 131, jamaah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa laqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa innallaha ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allah ghaniyan hamida. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kami telah perintahkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Walaqad wasaina, telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian. Dan wasiat ini juga untuk kalian. Apa wasiatnya? Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Ini wasiat yang selalu disampaikan kepada orang yang mendapatkan kitab suci sebelum kita, dan kepada kita juga, kata Allah. Walaqad wasayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum. Kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab suci sebelum kalian, dan juga wasiat ini tertuju kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Jamaah, sekarang coba kita bandingkan di kehidupan kita, dalam hidup kita, berapa kali kita menasihati orang dengan kalimat ini. Misal, bro, gue butuh advice lo dong. Siapa di antara kita, lo butuh advice gue? Iya, apa? Bertakwalah kepada Allah. Siapa di antara kita bilang begitu? Subhanallah. Waduh, gue lagi mumet nih, ada nasihat nggak? Siapa di antara kita ketika ditanya gitu, bertakwalah kepada Allah. Oke, nggak usah sama temen deh, keluarga.
sama suami, sama istri. Siapa di antara kita yang nasihatin istri kita? Bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah. Ketika istri lagi ini misalnya, lagi melakukan kesalahan, lagi miss, kita nasihat, bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah, bertakwalah. Atau suami lagi ini, mohon maaf ya mas, atau mohon maaf ya beb, bertakwalah kepada Allah. Gitu. Atau WA kita kirimkan. Atau kasih nasihat ke anak-anak, ngumpulin anak-anak, terus kita bilang nasihat ayah satu, bertakwa kepada Allah. Atau ngelepas anak keluar negeri, studi banding dan seterusnya, nasihat, panggil anak sebelum masuk ke masuk check in atau masuk ke imigrasi, ayah nasihati kamu, atau abi nasihati kamu, atau papa nasihati kamu, bertakwalah kepada Allah di sana. Siapa di antara kita begitu? Atau ngantar anak, atau ngelepas anak kuliah, atau di pondok, ngantarnya masuk pondok, atau misalnya ke kota tersebut, masuk kos-kosan, dan pas pamitan orang tuanya bilang bertakwalah kepada Allah. Ya itu makanya beda kualitas. Kita meremehkan ini, makanya kita nggak maju-maju. Kita meremehkan ini, makanya kualitas kita tetap di bawah. Dan mereka menghargai ini, maka mereka naik. Ini wasiat umat-umat sebelum kita dan umat kita. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat orang yang diberikan kitab suci dari sebelum kalian. Dan ini juga wasiat untuk kalian, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah. Makanya dalam haji wada, bertakwalah kepada Allah. Padahal sahabat-sahabat senior ada pada saat itu, tapi tetap bertakwalah kepada Allah. Adapun kita hari ini, nggak semua memang, ada banyak yang dirahmati oleh Allah, tapi sebagian kita nggak pernah menasihati bertakwalah kepada Allah. Atau sebaliknya, ketika ada orang bilang bertakwalah kepada Allah, baper. Maksud lo, jadi gue belum bertakwa nih, marah dia. Lo kok marah? Itu nasihat tuh bagus banget. Nabi kasih nasihat kepada sahabat-sahabat di haji wada, bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah. Makanya jamaah sekalian Allah muliakan, dulu para ulama itu senang banget dikasih nasihat bertakwa kepada Allah. Senang. Kata Yazid, ada seseorang, beliau dengar ada seseorang menyampaikan kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah satu dari 4 imam madhab yang sangat terkenal, atau biasa kenal dengan madhab Hanafi. Madhab Hanafi berafiliasi ke ulama besar bernama Abu Hanifah. Jadi ada Abu Hanifah, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. 4 madhab yang paling tersebar di dunia. Alim besar, Imam Abu Hanifah, satu dari 4 imam madhab. Imam Abu Hanifah itu kakek gurunya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i, salah satu guru Imam Syafi'i adalah Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Muhammad bin Hasan Syaibani adalah salah satu murid terbaik dari Al-Imam Abu Hanifah. Jadi bayangin, kakek gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya Imam Syafi'i luar biasa. Beliau belajar dari Imam Malik, dan beliau cucu muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi menggabungkan atau ilmu dari 2 mazhab besar. Lalu beliau kembangkan lagi dan seterusnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, kita balik lagi, ada orang menyampaikan nasihat kepada Imam Abu Hanifah, ittaqillah. Oh, luar biasa jemaah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Disampaikan ke Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, satu dari 4 imam madhab, alimnya luar biasa. Nasihatnya suruh bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Kalau kita dikasih, kita bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Abu Hanifah, kita baru ngaji bertakwalah kepada Allah. Maksud lo lagi. Kita baper. Tapi lihat Abu Hanifah rahimahullah, fantafadha wasfarra wa atraqa.
itu ekspresi beliau berubah. Ekspresi beliau berubah ketika dinasihatin itu. Lalu beliau kan jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira. Semoga Allah memberikan engkau kebaikan yang berlimpah. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Semoga Allah membalas engkau karena nasihatmu yang begitu bagus itu dengan kebaikan. Ma'ahwajan nas kulla waqtin ila man yaqulu lahu mithla hadha. Betapa butuhnya manusia setiap waktu untuk diingatkan dengan kalimat seperti ini. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kita nih butuh. Kita butuh orang yang berkenan mengingatkan kita dengan kalimat ini, ittaqillah. Masya Allah. Kita berani gak sih ngomong gitu ke guru kita? Ustadz, ittaqillah. Masya Allah. Aduh, enggak deh. Atau ada ulama gitu, ya Syekh, ittaqillah. Aduh, antum aja duluan yang coba nih. Padahal kata Imam Hanif, kita butuh loh. Kita butuh dapat apa? Dapat wake up call seperti itu. Diingatkan lagi, ya saya harus bertakwa ya. Dan kalau kita dapatkan nasihat itu, jangan baper. Dan semoga Allah jaga kita dari hal baper seperti ini. Semoga Allah jaga kita. Para ulama tuh senang. Jazakallah khairan. Gak nanya, maksud lo apa sih? Maksud kamu apa? Saya kan imam. Saya udah begini. Jadi menurut kamu kurang gitu. Emangnya kamu udah bertakwa gitu? Kalau kita dibalikin lagi. Jadi pertahanan terbaik itu menyerang. Lo nasihatin gue bertakwa, emangnya lo udah bertakwa? Udah berantem deh kita. Lihat nggak dibalikin sama Imam Abu Hanifah, padahal kalau beliau mau balikin bisa. Karena kita butuh ketakwaan. Karena itu takwa adalah kunci dari solusi. Takwa adalah kunci dari rizki. Takwa adalah kunci dari keberkahan. Takwa adalah kunci dari kebahagiaan. Kita butuh. Dan kita suka khilaf, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Maka kalau Nabi saja masih mengingatkan para sahabatnya di haji wada untuk bertakwa kepada Allah dan nggak meremehkan, kalau kita nak kira-kira kasih nasihat apa? Udah ingetin aja untuk bertakwa. Masa takwa doang gitu? Kadang-kadang kita gitu. Masa takwa doang sih? Subhanallah, doang. Ada imbuhan doang dari takwa. Takwa itu full package hadirin. Itu komplit, itu paket komplit udah. Dan ketika kita tidak punya perhatian dan meremehkan, ya itulah kondisi kita saat ini. Kurang bertakwa kepada Allah. Kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Uyainah, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, imam besar jemaah, imam besar. Belum menceritakan qala rajulun li Malikin bin Maghul. Ada seseorang berkata kepada Malik bin Maghul, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Fawada khuddahu 'alal ard. Itu Malik bin Maghul langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia letakkan keningnya di atas tanah. Takut dia. Beliau takut. Itu testimoni dari Sufyan bin Uyainah, ulama besar. Lihat bagaimana para ulama dulu benar-benar memberikan perhatian penuhnya terhadap ketakwaan. Gak meremehkan. Tidak meremehkan. Karena itulah kunci. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan berikan jalan keluar dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Mereka tahu surat An-Nisa 131 tadi. Ini wasiat Allah kepada seluruh umat yang diberikan kitab suci. Dan ini wasiat Allah kepada kita semua. Berarti ini nasihat sangat presisius. Ini kuncian dalam hidup. Tapi kita meremehkan. Bahkan sekedar mengingatkan saudara kita untuk bertakwa aja kita nggak enak. Kita meremehkan. Dan sebaliknya, kalau kita dapat nasihat dari saudara kita untuk bertakwa, kita baper. Emangnya gue salah apa? Ya banyaklah salah kita jemaah. Salah kita banyak, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Senang. Para ulama dulu tuh senang. Dinasihatin tuh senang. Karena mereka tahu ini kuncinya. Dan kalau kita nggak diingetin, kita khilaf.
Kalau kita nggak diingetin, kita lupa. Itu yang perlu kita camkan. Makanya Nabi SAW sampaikan ketakwaan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, dan taat kepada pemimpin selama tidak maksiat. Taat kepada pemimpin selama tidak maksiat. Bukan secara mutlak, tapi tidak, selamat bukan maksiat. Maka semua itu jika dilakukan, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian Allah muliakan, jagalah ketakwaan kita. Jagalah ketakwaan kita. Dan harus terus diingatkan untuk bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, itu kunci sukses. Bicara ketakwaan, kita sedang melindungi diri kita sendiri dari murka Allah, dari azab Allah. Semua kembali ke diri kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita tutup sampai di sini. Insya Allah kita dengan meminta pertolongan kepada Allah, pertemuan ke depan kita akan ikat bab ini dan kita buka sesi tanya jawab untuk pertanyaan yang berkaitan dengan bab ketakwaan atau yang lain. Terima kasih banyak. Minta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah, dan minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.